Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Pastinya harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat, yang terkendali semuanya, dan juga produktif. Tapi saya tahu tantangan hidup selalu datang silih berganti. Mungkin saat ini Anda jatuh sakit dan mencari solusi. Tenang pemirsa, di Go Healthy kami selalu memberikan Anda motivasi dan solusi untuk hidup lebih sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari saya kenalkan dengan yang memberikan solusi untuk Anda hari ini, para praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Ade. Segar-segar. Tentunya di sini kita juga kedatangan narasumber yang mencari solusi di Go Healthy hari ini. Ibu Dina saat ini sudah mengalami stroke, pecah pembuluh darah di otaknya. Dia datang bersama suaminya, Bapak Anton, hari ini. Semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk mereka berdua. Mari kita sambut. Ibu Dina, Bapak Anton, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Bapak dan Ibu. Salam sehat. Kesibukannya apa saja Ibu di rumah? Kesibukan saya saat ini, saya seorang PNS di salah satu kementerian. Sementara kalau udah sampai rumah, di rumah itu saya hanya dibantu oleh suami saya dan anak-anak. Buat anak-anak mama di rumah, jaga kesehatan. Kalian lihat mama sangat berterima kasih atas doa dan support dari kalian. Mama cuman minta kalian tanamkan kebaikan, tanamkan kejujuran, karena apa yang kalian akan petik, itulah yang kalian lakukan nanti. Mari kita lihat perjalanan hidup dan bagaimana perjuangan dari Ibu Dina dan keluarganya menghadapi satu penyakit yang sangat melumpuhkan ini. Mari kita saksikan. Dina Sopiani, tak pernah terbayangkan olehnya bahwa ia bisa terkena stroke. Sebab Dina merupakan orang yang aktif berolahraga. Bahkan Dina dikenal sebagai orang yang sangat gesit di kantornya. Namun penyakit memang tidak pandang bulu. Sebab banyak sekali faktor risikonya yang perlu diperhatikan. Asam urat, kolesterol, tensi, dan diabetes. Semuanya bagus, tidak ada masalah. Nah, makanya ketika saya kena stroke seperti ini, saya sempat kaget. Diduga Dina mengalami stroke akibat dirinya kelelahan. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2021 lalu, yang membuat sebagian tubuhnya terasa lemas. Dokter mengatakan bahwa Dina mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Kaki kanan saya dan badan sebelah kanan ini nggak bisa digerakkan, mati sebelah. Kini, kesehatan Dina sudah jauh membaik. Ia sudah bisa kembali berjalan walaupun belum terlalu cepat. Dina pun berharap dirinya bisa pulih dari stroke agar dapat beraktivitas seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat. Tujuan saya ke Go Healthy ini sebenarnya saya pengen tahu gitu, produk apa yang bisa membantu kesembuhan saya gitu. Baik Ibu Dina dan juga Bapak Anton, sebelum kita ngobrol-ngobrol, tentunya kita punya benar salah nih. Tolong dijawab, kelelahan dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Ini benar atau salah Ibu? Benar kali ya. Alasannya adalah? Karena saya sendiri mengalami gitu. Oke. Karena tidak punya penyebabnya yang 3 itu, tapi benar-benar karena kelelahan saya bisa terkena serangan stroke. Jadi sebetulnya kelelahan ini gitu ya bisa menyebabkan dampak yang cukup banyak dalam tubuh kita. Karena itu kita awalnya dari pola hidup sehat, ada yang namanya istirahat pilarnya. Kenapa? Penting. Dan istirahat ini punya kasta lebih tinggi loh dari yang lain. Maksudnya gini, kalau Bapak dan Ibu misalkan kurang tidur, kurang istirahat ya. Terus kemudian tapi mau olahraga, mana yang dipilih? Tidur saja atau olahraga saja? Yang dipilih adalah tidur. Kenapa? Karena dia lebih tinggi kasarnya daripada olahraga. Bukannya olahraga tidak penting, tapi istirahat ini penting sekali. Pertama, waktu kemudian kita kelelahan maupun fisik maupun cara berpikir dari otak kita. Misalkan kita cuma duduk sih, tapi mikir terus misalkan. Apa yang akan terjadi? Pertama, karena kelelahan daya tahan tubuh kita turun. Yang kedua, karena kelelahan ini akan memicu yang namanya hormon stres. Hormon stres ini nggak ada bagus-bagusnya si kortisol ini. Pertama, dia bisa misalkan satu nih, meningkatkan tensi darah kita. Yang kedua, dia bisa menyebabkan insulin itu nggak bekerja dengan baik. Dengan sendirinya apa? Gula darah jadi naik. Jadi intinya kelelahan ini
sebetulnya bukan pilihan buat siapapun, apalagi buat orang-orang yang punya permasalahan lain. Jadi bagaimana pemirsa? Pada dasarnya harus dijaga, kelelahan tidak boleh berlarut-larut. Bahwa pernyataan ini, kelelahan dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagaimana detik-detik waktu serangan stroke ini pertama kali menyerang Ibu Dina? Awalnya itu saya tuh hari itu emang capek sekali ya, capek sangat dari pagi sampai sore itu lelah gitu ya. Akhirnya sampai pas saking lelahnya saya pengen beristirahat, tiba-tiba saya nggak bisa mengangkat tangan saya. Ini kejadiannya di rumah ya, Bu? Di rumah. Nah terus saya pun memanggil suami saya susah. Ketika saya ucapkan cuman gitu, nggak bisa. Tidak bisa berkata-kata pokoknya. Suami nyamperin, kenapa mah, kata dia nanya. Nah ini mohon maaf ya, kan disangkanya saya ini apa sih? Kesurupan. Jujur saya berpikiran juga apa nggak normal ini yang dibilang kesurupan. Tapi udah nggak apa-apa mah, nggak usah takut kau. Saya bantu dia pakai jaket. Oke, baik. Setelah pakai jaket, dia normal lagi. Kenapa aku Pak? Wah benar ini kesurupan. Saya berpikir gitu. Oke, Bapak tidak curiga ini adalah penyakit stroke? Tidak, saya nggak curiga. Terus dia normal, naik motor, begitu naik motor, ngangkat kakinya susah lagi. Oke, baik. Nah, saya bantu untuk naik, saya jalan normal lagi dia. Oke. Nah, kira-kira sekitar 2 kilo atau 3 kilo dari rumah, di situ ada satu klinik, kan udah malam. Udah mulai nggak bisa ngapa-ngapain, turun pun nggak bisa, ini pun ngomong juga udah nggak bisa. Ujung Jadi cerita, makin parah nih ya rasanya, gejalanya makin berat. ujung cerita saya papa dia Oh. ke klinik. Sampai di klinik baru diperiksa. Hasilnya normal. Oke, baik. Oke. Terus dibilang ya udah Bapak jangan dibawa ke sini gitu. Oke, Sebetulnya baik. Ibu udah benar ya datang ke klinik gitu sebetulnya. Dan harusnya diteruskan lebih jauh gitu sebetulnya. Itu yang paling penting. Karena ini adalah satu proses yang nggak berhenti di situ. Bahwa tubuh akan berusaha untuk memperbaiki, pasti. Tubuh kita tuh pinter banget memang sebetulnya. Tapi belum tentu berhasil. Dan biasanya memang tidak berhasil. Baik, Begitu. oke. Pergerakan dari Ibu sendiri yang paling terganggu saat ini di bagian mana saja, Ibu? Tangan sama kaki sih. Oke, tangan kalau coba diangkat setinggi Yang- mungkin bagaimana, Ibu? Belum, baru bisa segini aja. Oh, baru bisa Untuk segitu. menggenggam Ini- bagaimana, Ibu? Menggenggam Nggak bisa. tapi tidak bisa balik dan tremor. Oh, Tremor. gitu. Untuk berjalan bagaimana mungkin Ibu bisa tolong bangkit berdiri, jalan 2 langkah ke depan, Ibu. Oke, supaya bisa dilihat praktisi kesehatan ya. Jadi, oke, ini nampaknya bagian kanannya masih terganggu, masih Ibu ya. melempar ya. Iya, Iya, baik, silakan Ibu, diseret. silakan kembali. Yang Ibu rasakan waktu Ibu jalan apa, Ibu? Masih agak berat ya. Berat ya? Oke, baik. Dampak yang paling besar dari stroke ini terhadap diri Ibu sendiri, itu apa, Ibu? Saat saya terkena stroke, saya nggak bisa apa-apa, jadi semua diserahin ke Ke bapaknya. Bapak akhirnya. Dan bapaknya juga alhamdulillah emang dialah yang paling ini sama saya gitu ya. Jadi saya di kantor juga, saya kehilangan semuanya. Kehilangan semuanya, Ibu. Saya sangat bersyukur ya, suami saya yang luar biasa setia menemani saya dari kita nol sampai saya sakit pun dia masih ada bersama saya saat ini. Suami saya yang membantu saya pokoknya. Baik, luar biasa. Sama anak-anak, suami dan anak-anak. Sampai saya protes apa salah istri saya. Oke. Karena nggak ada pemicunya ya. Kalau dibilang hipertensi, dibilang kolesterol, diabetes, Oke, gula darah. itu normal semuanya. Kenapa istri saya sampai kena seperti ini? Hasil pemeriksaan terkini, setidaknya kondisi tensinya, yang tadi Bapak Anton bilang, no problem. Mari kita lihat saat ini. Mohon maaf ya, tensi ibu masih di angka 140/90, itu tinggi. Kemudian kolesterolnya juga tinggi, masih di angka 230. Dari kedua hasil pemeriksaan ini, berarti ini akan memperberat jika tidak kita tangani mulai dari sekarang juga. Jadi ada 2 PR lagi nih tambahan untuk Bu Dina, ya.
dan mungkin pemirsa di rumah juga punya gitu. Jadi dua ini harus kita turunkan nih. Tekanan darahnya kita kendalikan, kemudian kadar kolesterolnya juga mulai kita kendalikan. Mulai dari makanan, olahraganya kita cukup, tidur Ibu jangan lupa untuk tidak cukup. Dan yang pastinya pengelolaan stres juga harus ikut diperhatikan. Dan obat-obatan. Ya. Kalau Ibu bisa menambahkan sebetulnya setelah pola hidup sehat itu tambahkan di sini adalah teknologi laser, Bu. Teknologi yang nanti akan membantu untuk mengendalikan semua tadi yang disebutkan. Dari tekanan darah, dari gula darah, sampai kolesterol. Nah, jadi teknologi laser ini, Bu, jadi dia kita pakai nih di pergelangan tangan kita, ya. Dia akan menyinari dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris, ya. Dengan kedua pembuluh darah besar ini disinari oleh teknologi laser, maka pembuluh darah ini nantinya akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini sebenarnya memang ada, Bu, di tubuh kita. Tapi biasanya dia seiring dengan bertambahnya usia, apalagi perempuan kan dia ada menopause ya di situ ya. Jadi ini akan berkurang zatnya. Jadi ketika dia berkurang maka apa? Pembuluh darah kita tidak elastis lagi. Inilah yang nanti akan meningkatkan resiko terjadinya pecah pembuluh darah. Nah, kemudian teknologi laser ini nanti akan menyinari ini. Nah, ketika dia menyinari ini maka nitric oxide ini dia akan meningkat jumlahnya di pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah kita lebih elastis, kurang lebih kayak gini gambarannya ya. Pembuluh darah yang dia kurang nitric oxide itu yang sebelah sini, yang dia kecil. Tapi kalau nitric oxide ini sudah banyak, dia akan yang ke sebelah kanannya ya. Dia akan lebih besar dan dia akan lebih lebar. Efeknya apa sih pada pembuluh darah yang dia melebar ini? Yang pertama adalah menurunkan tekanan darah kita. Tekanan darah kita akan lebih stabil yang pastinya. Kemudian apalagi? Mencegah terjadinya kekakuan pembuluh darah. Ingat, kalau pembuluh darah kita kaku, maka resiko akan terjadinya pecah pembuluh darah itu akan meningkat. Itulah kenapa untuk Ibu dan pemirsa di rumah yang ada keluhan pembuluh darahnya sudah tidak elastis atau tekanan darahnya sudah tinggi, tambahkan teknologi laser ini. Kita awam gitu ya, kita ngeliat seperti itu kan seperti kayak jam aja gitu ya. Nah, di mana gitu bisa menyembuhkan atau mengurangi penyakit yang ada di diri kita gitu. Korelasinya berarti. Iya. Oke, hubungannya. Mungkin bisa dibantu? Kalau ditanya, bikin apa sih alat ini? Kan kayaknya cuma jam tangan aja sepertinya. Nanti jam tangan, yang seperti jam tangan ini dipasangnya itu, dipakainya itu di pergelangan tangan sebelah kiri. Itu nanti ada titik-titik akupuntur juga. Sebelum ke sana sebetulnya, apa sih yang dilakukan oleh si alat ini? Alat ini akan membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita, Bu. Dengan adanya penyakit yang kita hadapi, pola hidup yang tidak baik, ini akan menyebabkan fungsi tubuh tidak bisa optimal. Ini yang lebih paling mudah barangkali gini. Ada orang yang mengatakan bahwa, darah saya kental. Apa sih yang kejadian? Kita sama-sama lihat, Ibu. Ini kalau darah kita kental saja. Darah yang normal tuh mestinya bulat-bulat, sel darahnya jalannya lancar. Waktu kemudian darahnya kental, yang kejadian adalah yang seperti di sana. Dia akan menempel tiap sel-sel darah tersebut. Waktu terbentuk gumpalan, yang kita takutkan cuma satu sebetulnya. Dia bisa kemudian terjadi sumbatan di pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah di otak kita namanya stroke. Ibu yang Ibu alami adalah pecah pembuluh darah. Tapi stroke ada dua. Ada stroke yang sumbatan, ada stroke yang pecah pembuluh darah. Ini bisa terjadi tidak? Bisa. Si trombus yang tadi gumpalan darah itu, kalau lewat pembuluh darah yang besar, dia bisa lewat dengan baik. Tapi kalau masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, dia bisa menyumbat. Teknologi laser akan membantu menguraikan yang namanya trombus ini. Sebetulnya memang kita punya nggak kemampuan tubuh kita? Bisa, namanya fibrinolisis. Tapi kadang-kadang kemampuan itu kurang. Si teknologi laser ini akan membuat kemampuan tersebut berjalan dengan optimal. Waktu diuraikan, pembuluh darah yang tadinya menggumpal, diuraikan, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai yang terkecil. Apa yang terjadi? Sirkulasi darah kita lancar. Baik di dalam tubuh kita maupun di otak kita. Kenapa otak? Karena kita bicara mengenai stroke di sini. Kalau ada sumbatan pembuluh darah di otak namanya stroke. Kalau ada pecah pembuluh darah di otak juga namanya stroke. Tadi disebut-sebut sama Mas Nurman ada zat yang namanya nitric oxide. Itu penting sekali. Kenapa? Dia kemana-mana sebetulnya si nitric oxide ini. Dia akan membantu ke seluruh tubuh kita. Tadi dia akan melebarkan pembuluh darah kita. Dan dia juga akan membantu untuk kerja insulin. Jadi sebetulnya dia akan membantu nanti untuk gula darah. Dia bantu untuk kolesterol. Dan kemudian dia bantu juga untuk hipertensi. Namanya adalah dokter laser atau Egi Laser dari Gogomol.
Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya adalah alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, ada juga teknologi NMES yang dapat bantu stimulasi otot kita, saraf kita. Jadi kalau dipakai orang stroke bermanfaat untuk pergerakan yang lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Narasumber kita sudah bercerita tadi di segmen sebelumnya. Ibu, tentunya para stroker ini terpengaruh juga emosionalnya, Ibu. Saya tadi dengar waktu Ibu di rumah sakit, emosional tinggi. Ibu sendiri merasakan benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi saat itu atau bagaimana, Ibu? Ya emang nggak bisa mengendalikan gitu, karena apa sih, harusnya saya bisa sendiri, harus merepotkan orang lain, harus merepotkan anak-anak, harus merepotkan suami gitu ya. Biasanya saya yang justru saya yang harus ngurusin dia, malah mereka yang harus ngurusin saya saat ini. Jadi ya itulah. Waktu itu anak-anak berkata apa, Ibu? Waktu Ibu pertama kali terkena serangan stroke ini, Ibu? Cuman dia bilang, Mama harus semangat. Ya, Ada kami di sini, ada anak-anak, ada kayak kakaknya, ada aku ada abang ada adik. Mama nggak usah takut. Bisa diceritakan sedikit nggak? Waktu itu apa terapi buatan sendiri yang Bapak lakukan untuk Ibu? Terapinya agak sedikit ini ya, lucu ya. Jadi kami itu pakai bendera, bambu bendera yang kecil itu ya, 2 buah gitu ya. Jadi depan belakang itu anak saya yang laki-laki, yang tengah itu megangin kursi roda dan sama bantal gitu ya di sini. Jadi saya diangkat pelan-pelan. Oke, baik. Nah, untuk melangkah kakinya itu dibuatin yang seperti bakyak 17-an itu loh, lomba bakyak. Terpasang sama-sama satu lajur gitu. Iya, satu lajur sama-sama ke kaki kanan saya. Nah, nanti suami saya itu yang ngasih aba-aba. Angkat kaki kanan, angkat. Jadi kan kaki saya otomatis keangkat. Angkat kaki kiri nggak perlu ya, karena kan nggak sakit ya. Terus ya seperti itu berulang-ulang. Berapa lama Ibu melakukannya? Itu ada 3 bulanan ya Pak. 3 bulan. Dan mereka selalu setia nemenin Ibu? Selalu setia, setiap malam. Biasa. Kita kasih semangat dulu ya, luar biasa. Tapi kami punya solusi tambahan untuk Anda. Tahukah Anda ada tips latihan gerakan sederhana pada penderita stroke? Jadi sebenarnya kita tetap latihan di rumah sakit tetap ya, di fisioterapis tetap gitu. Tapi ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah sebenarnya Bu ya. Misalkan ya, kita pertama-tama itu kalau kita mau latihan, jangan lupakan yang namanya stretching atau peregangan. Stretching ini penting sekali. Stretching ini kenapa penting? Untuk mempersiapkan otot dan sendi kita yang tadinya masih kaku. Stretchingnya apa? Bisa dengan kita begini, ya. Dipertahankan sebanyak 30 detik saja, ya. Atau 15 detik juga sudah cukup. Begini juga bisa, begini bisa, ya. Tergantung di mana yang dia punya permasalahan. Kalau Bu Dina sendiri tangan kanan, berarti tangan kanan harus lebih banyak daripada tangan kirinya. Kemudian kalau sudah stretching apa? Kalau sudah stretching berarti di sini kan masih ada permasalahan dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke berjalan, atau dari tidur mau ke duduk, ya kan ya? Berarti mulai nih kita mulai latihan dari tidur ke duduk.
Kita mulai latihan tidur ke duduk itu berapa kali kita ulang? 15 kali. Dari duduk ke berdiri kita berapa kali ulang? 15 kali gitu. Bisa dibantu dulu? Boleh dibantu dulu. Sama misalkan dari tempat duduk, atau dibantu sama sanak saudara atau anak atau istri atau suami gitu ya. Kemudian gimana? Latihan berjalan. Latihan berjalan ini juga penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena inilah yang nanti mengembalikan muscle memory kita, ya kan ya. Kemudian kalau misalkan nih sudah kita latihan ini sendiri, latihannya sudah kita optimalkan, apalagi yang harus kita lakukan? Latihanlah dengan kita mengambil sesuatu yang kecil bentukannya. Kenapa kita harus mengambil yang kecil? Karena ini akan membantu untuk mengembalikan motoris halus kita. Kemudian apa lagi? Di sini kan permasalahannya ada otot yang melemah. Otot yang melemah ini harus kita kuatkan lagi. Kita kembalikan lagi nih ototnya dengan kita menggunakan teknologi NMAS. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai teknologi laser yang sebetulnya ada ekstensinya ya. Ekstensinya dengan menggunakan intranasal. Intranasal ini ada intra di dalam, nasal tuh hidung. Dimasukkan ke dalam hidung. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga sirkulasi darah di otak kita. Tapi kalau sudah kena stroke-nya gitu ya. Jadi ini akan menjaga untuk mencegah terjadinya stroke yang berulang supaya sirkulasi darah kita lancar ke seluruh tubuh. Selain itu, kalau Bu Dina nih karena masih berusaha untuk menjaga ototnya, ada satu lagi yang namanya NMAS. NMAS itu adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, seperti ini. Ditaruh di otot kita. Jadi di tempat otot kita yang masih belum bisa kita gerakkan dengan sempurna, kita ajak dia untuk bergerak dengan bantuan electrical. Dengan bantuan ini ada listrik kecil dikejutkan sebetulnya. Kemudian nanti dia akan bergerak si otot ini. Maksudnya untuk apa? Pertama, karena belum bisa digerakkan, jangan sampai ototnya mengecil. Jadi kita akan menjaga massa otot kita. Kemudian dia akan membuat otak kita mengerti bahwa otot kita ini masih bisa digerakkan. Ototnya masih oke loh. Sehingga kita harapkan adalah nanti ada nih hubungan kembali antara otak dan otot kita. Kita harapkan nanti bisa bergerak dengan sendirinya waktu kehendak kita. Ini kan baru dibantu. Jadinya satu, jaga volume ototnya. Yang kedua, kita mengajak otak untuk kemudian mengerti bahwa otot ini masih bisa digerakkan. Dan kalau kita kena stroke itu yang bermasalah adalah aliran darah. Ya, oke. Nah kemudian, kenapa di pergelangan tangan sebelah kiri? Karena sebetulnya di sini ada titik-titik akupuntur yang juga akan membantu kita untuk merapihkan tubuh kita nanti. Posisinya sendiri memang sengaja ditaruh di sebelah pergelangan tangan kiri. Waktu titik-titik ini ada di sana, lasernya nanti akan merapikan titik-titik ini. Jadi memang kemudian akan dirangsang titik-titik ini untuk kesehatan jantung kita, sekitar jantung kita. Yang larinya nanti adalah untuk sirkulasi darah dan kemudian merapikan kembali tubuh kita supaya bisa berfungsi secara optimal. Mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita. Kita jaga nih pembuluh darah kita jaga kualitas darah kita. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Kita jaga dari sekarang dengan kita manfaatkan teknologi laser. Oke, saya akan perlihatkan para anggota masyarakatnya memakai teknologi laser sehingga kondisi kualitas darah dan juga kesehatannya meningkat. Mari kita saksikan. Punya keluhan pertama kali stroke, dari tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas normal, 99% normal. Sebelum kita berpisah tentunya kita ingin tahu harapan apa Ibu dan Bapak ke depan. Mungkin Bapak dulu, harapan terbesarnya apa Pak? Ya harapan saya kepingin istri saya bisa kembali kayak dulu lagi. Amin. Bisa menjalankan aktivitas dengan normal. Harus tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas doa dan supportnya dari kalian. Tadi Mama sudah bilang, tanamkan kebaikan, tanamkan kejujuran, karena nanti kalian yang metik itu semua. Sekali lagi kita kasih semangat kepada Ibu Dina dan Bapak Anton. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak. Dari saat ini juga kita ambil aksi. Kita lindungi keluarga kita dan juga diri kita dengan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau IQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari Dokter Laser sehari 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa kendalikan diabetes Anda
hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga. Dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomall akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga nih promo-promo sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau equalizer. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomall. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup kita semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.